Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. 9 kasus, curanmor roda 2 sebanyak 52 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 20 kasus, dan pemerkosaan sebanyak 5 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 460 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 47 orang, korban luka berat 48 orang, dan korban luka ringan 406 orang. Adapun kerugian material sebesar Rp641.100.000. Kedua, terkait dengan update kasus Binomo. Kegiatan Unit 5 Subdit 2 dalam pelaksanaan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Kota Medan, perkara Binomo, pengembangan dari tersangka utama atas nama FSP selaku orang yang mengajarkan IK bermain trading via aplikasi Binomo serta memiliki hubungan bisnis dengan IK. Tahap 2 tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B3075 E3-EQ1-7-2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama FSP, sudah lengkap P21. Adapun jalannya kegiatan sebagai berikut. 1. Tersangka FSP dibawa ke lokasi tanah yang disita di wilayah Medan untuk ditunjukkan kepada penyidik dan JPU. 2. Kegiatan tahap 2 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 dan saat ini tersangka di Rutan Polda Sumatera Utara. Ketiga, terkait dengan update penanganan kasus Yayasan ACT. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan aset tracing terhadap harta kekayaan baik yayasan maupun para tersangka dan pihak yang terafiliasi. 2. Penelusuran 843 rekening dari informasi PPATK terkait rekening 4 tersangka A, IK, HH, dan NIA, NIA, Yayasan ACT dan afiliasinya, serta pihak lainnya. Status rekening tersebut dilakukan pemblokiran lanjutan oleh penyidik sesuai kewenangan dalam Undang-Undang TPPU. 3. Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Kemensos, penyidik akan melakukan klarifikasi dan penelusuran 777 rekening Yayasan ACT untuk mengetahui rekening mana yang terdaftar dan tidak terdaftar di Kemensos sebagai rekening resmi yayasan. 4. Penyidik juga telah bekerjasama dengan akuntan publik untuk melakukan audit keuangan Yayasan ACT. 5. Data terbaru, penyidik berhasil mengamankan blokir sejumlah dana yang tersisa sebesar 3 miliar di beberapa rekening Yayasan ACT. Selain itu, ditemukan dana sebesar 5 miliar rupiah yang juga akan dilakukan pemblokiran. 6. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menerima aliran dana Boeing dari ACT yang tidak sesuai peruntukannya, di antaranya Ketua Koperasi Syariah 212 atas nama MS pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. Kemudian keempat, update penyidikan kasus asuransi Wana Arta.
penyidik Unit 3 Subdit 5 Dittipideksus Polri telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam perkara terkait PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta dengan uraian sebagai berikut. 1. Saudara MA dikenakan pasal 74 ayat 1 dan ayat 2, pasal 75, pasal 78, pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, pasal 374 KUHP dan 345 TPPU. 2. Saudara TK dikenakan pasal 74 ayat 1 dan ayat 2, pasal 75 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 3. Saudara YM dikenakan pasal 74 ayat 1 dan ayat 2, pasal 75 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Saudara YY dikenakan pasal 74 ayat 1 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Saudara DH dikenakan pasal 74 ayat 1 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Saudara EL dikenakan pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan pasal 374 KUHP serta pasal 3, 4, dan 5 TPPU. Saudari RF dikenakan pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, pasal 374 KUHP dan pasal 3, 4, dan 5 TPPU. Demikian konpres pada siang hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sini aja Bu, audionya biar clear Bu. Kami Bu. Pemirsa, kita saksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Kombes Pol Nurul Azizah Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri. Pemirsa, sejumlah konferensi pers disampaikan terkait dengan update dari penanganan sejumlah kasus yang menjadi sorotan beberapa waktu terakhir belakangan. Di antara yang pertama terkait dengan tren gangguan Kamtipnas yang meningkat beberapa waktu terakhir. Kemudian juga ada perkembangan terkait dengan kasus berkedok trading binomo yang juga sudah memasuki beberapa pengembangan tersangka dengan atas nama inisial F. Berikut juga dengan sejumlah penelitian ataupun juga penyelidikan di sejumlah sektor lainnya. Kemudian juga terkait dengan kasus aksi cepat tanggap atau ACT yang sampai dengan saat ini informasi terakhir sesuai dengan konferensi pers dikatakan sudah dilakukan pemblokiran oleh penyidik sesuai dengan Undang-Undang TPPU. Dan juga terkait dengan penyelidikan lebih lanjut pun juga dilakukan di sejumlah sektor, di antara melalui Kementerian Sosial yang nantinya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan memilah mana rekening resmi dan yang tidak, mana yang kemudian dijadikan ataupun diduga dijadikan sebagai rekening untuk melakukan aksi tindakan TPPU ini. Kemudian juga diamankan sejumlah dana senilai 3 miliar di masing-masing rekening yang berkaitan dengan ACT dan juga pemblokiran dana senilai 5 miliar yang ditemukan di salah satu rekening terkait dengan kasus ACT ini. Selain itu juga dari pihak Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri pun juga menyatakan kepada awak media bahwa akan ada juga update terkait dengan kasus asuransi Wana Arta, di mana sampai sejauh ini dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus juga sudah menetapkan Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta sebagai tersangka. Kami akan hadirkan informasi lanjutan terkait dengan konferensi pers tersebut dalam segmentasi atau juga program lain di Metro TV. Pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini.